Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله والحمد لله dengan nikmat dan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala guna untuk memperdalam pengenalan kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan akal dalam Islam. Perlu diketahui bahwasanya akal merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia, yang dengannya Allah membedakan di antara manusia dengan selain dari manusia, hewan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Laqad karramna bani Adam." Dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak manusia. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala muliakan anak manusia? Allah muliakan anak manusia di atas makhluk yang lainnya dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada mereka. Dengan akal mereka bisa menimbang kebaikan dan kejelekan walaupun tidak secara keseluruhan. Dengan akal dia akan bisa memahami kandungan-kandungan dari ayat-ayat Allah, dan pula dengan akal pula dia akan bisa memahami daripada larangan serta perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an yang sangat banyak Allah Subhanahu wa taala memuji dan menyebutkan nikmat akal ini. Di antaranya Allah menyebutkan, "Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun." Inna fi dzalika, sesungguhnya pada perkara tersebut yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, penciptaan daripada siang dan malam. Kemudian Allah tutup ayatnya, "Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun." Sesungguhnya pada itu semuanya ada tanda-tanda, ya, daripada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal. Apa tanda-tanda tersebut? Tanda-tandanya adanya siang dan malam. Tanda-tandanya adanya matahari dan bulan. Matahari muncul, kemudian tenggelam, terbit bulan setelahnya. Hari ini dan sekarang siang, kemudian nanti sudah menjadi malam. Terus bergulir setiap harinya. Dan ini bagi orang yang berakal tidak akan mungkin terjadi begitu saja. Ya, bagi orang yang berakal tidak akan mungkin ini berlangsung begitu saja. Tapi semuanya itu ada zat yang mengatur, ada zat yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengannya seorang hamba dengan akalnya bisa memahami begitu besar keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu mulia dan besarnya daripada ciptaan Allah, sehingga akan tertanamkan keimanannya, kecintaannya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dengan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat lainnya, "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Mereka mengatakan, orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, "Law kunna na'qilu aw law kunna nasma'u." Kalau seandainya di dunia tadinya kami mendengar, aw na'qilu, ataukah kami berakal, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kita tidak akan berada dalam neraka ini. Sehingga masuknya seseorang ke dalam neraka, sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah dikarenakan dia tidak menggunakan akal yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya sebagai nikmat, yang dengannya dia akan memahami perintah-perintah Allah
dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah perkuat dalam ayat yang lainnya, laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Dan sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam ya dengan jin dan manusia dalam keadaan mereka diberikan akal, diberikan hati, akan tetapi hati tersebut tidak mereka gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kedudukan akal. Ya, yang diterangkan sebab seseorang masuk ke dalam neraka dikarenakan apa? Tidak menggunakan akalnya. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mencela ya, manusia-manusia yang mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf dan dia meninggalkan daripada perkara yang ma'ruf tersebut. Mengajak manusia, melarang manusia daripada perkara yang mungkar, tapi justru dia mendatangi daripada kemungkaran itu sendiri. Ini menunjukkan akalnya kurang. Tidak punya akal. Ya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun, kata Allah. Engkau mengajak manusia kepada kebaikan. Ya, wa tansawna anfusakum, dan kau lupakan dirimu dalam keadaan engkau membaca daripada Alkitab. Kemudian Allah tutup ayatnya, afala ta'qilun, tidaklah engkau berakal. Mana akal yang telah diberikan kepadamu? Kenapa engkau tidak gunakan akal yang itu merupakan nikmat yang dengannya engkau memiliki rasa malu kepada Allah Rabbul Alamin? Memiliki rasa yang dengannya bagaimana seorang muslim ketika menyeru manusia kepada kebaikan, maka hendaknya dia orang yang pertama melakukan dari kebaikan itu sendiri. Sehingga dari ayat-ayat yang saya sebutkan, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana pentingnya kedudukan akal di dalam Islam, yang dengan akal tersebut manusia akan bisa menjauhi daripada kekufuran, menjauhi daripada kesyirikan. Dengan akal manusia akan terbimbing di atas hidayah, di atas petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Kata Allah, kaifa takfurun, bagaimana kalian bisa kufur? Wa antum tutla alaikum ayatullah, dalam keadaan dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, dan di antara kalian ada seorang rasul. Ya, di antara kalian ada kalangan rasul. Allah mengajak berbicara kepada siapa ini? Kepada binatang ataukah kepada pohon yang tidak punya akal? Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengajak bicara orang-orang yang memiliki akal. Kaifa takfurun? Bagaimana kalian bisa kufur? Wa antum tutla alaikum ayatullah, yang pada kalian dibacakan daripada ayat-ayat Allah, dan juga wafikum rasuluh, dan juga ada di antara kalian apa? Rasul. Ya, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Dan barang siapa yang seseorang berpegang teguh ya di tali Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan petunjuk kepada sirat al-mustaqim. Jelas ya? Ayat ini digunakan oleh para ulama ya memuji ya orang-orang yang menggunakan akal dalam dia memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Cuman para hadirin, perlu di sini kita luruskan, bukanlah maksud dan makna daripada ayat Al-Qur'an yang seseorang mendewakan daripada akalnya. Ini pembahasan yang akan kita bahas. Ya, menjadikan akal secara keseluruhan. Namun akal tersebut harus diikuti dengan ilmu. Akal harus diikuti dengan ilmu. Itu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang anak manusia lahir dalam keadaan dia tidak punya ilmu, ya, tidak punya akal. Dalam arti kata akal yang sempurna. Berlangsung kehidupannya dari kecil, kemudian tumbuh dewasa, semakin lama dia semakin berakal. Semakin lama semakin berakal. Kemudian akal manusia yang sempurna ini kemudian turun sampai akalnya hilang. Ya, berbeda dengan ilmu. Berbeda dengan ilmu. Semakin seseorang itu bertambah ilmunya, maka akan semakin
tinggi makrifah dia terhadap sebuah perkara. Jadi sebagaimana diterangkan oleh para ulama yang menunjukkan kepada kita bahwasannya tidak akan mungkin seseorang memahami agama Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas dengan akalnya. Karena akal manusia itu punya batasan. Manusia itu punya batasan untuk berpikir. Ya. Bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada kita? Manusia dengan akalnya ketika dalam kondisi tertentu dia tidak tidur dalam waktu 2 hari atau 3 hari, akalnya sudah apa kira-kira? Sudah bingung. Jangankan dalam kondisi dia tidak tidur. Kondisi kita dalam keadaan sempit. Misalnya mau menabrak ini. Kita nggak bisa berpikir jernih. Akal kita itu. Ya nggak? Nggak bisa berpikir, oh saya belok ke sini. Oh saya rem dulu. Oh saya mundur dulu. Dalam keadaan kita terjepit. Iya. Atau dalam keadaan terjadinya bencana. Akal manusia tidak akan bisa memahami secara idrak kulliyah. Ya. Kondisi-kondisi yang kita sebutkan tadi. Menunjukkan ada sisi kekurangannya. Ya. Ada sisi kekurangannya yang dia tidak akan mampu bisa mencakupi seluruh daripada makna kebenaran dalam agama ini dan seluruh makna kebatilan dalam agama ini. Sehingga dibutuhkan akal ini diturunkan Al-Quran, diturunkan As-Sunnah, diturunkan Rasul, yang kemudian akal inilah yang akan digunakan untuk dia mengikuti apa? Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah, amma idza kana al-aql muqaddiman ala wahyillah hakiman ala syar'illah. Apabila akal itu lebih dikedepankan daripada wahyu. Akal lebih dikedepankan daripada wahyu. Ya. Sebagai hakim untuk memahami daripada syariat Allah dengan akalnya, maka kata Syekh, faqad dhalla sahibuhu sawa'an sabil. Maka laki-laki tersebut akan tersesat daripada jalan yang lurus. Ketika apa? Ketika akal yang dia punya lebih dia kedepankan daripada apa? Wahyu. Ya, ini akan menjadi sebab tersesatnya manusia, tersesatnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di dalam Al-Qur'anul Karim, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adalla mimman ittaba hawa bighairin huda minallah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah siapa saja di antara mereka mengikuti daripada hawa nafsu mereka, pemikiran-pemikiran mereka, akal-akal mereka, dan siapa yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti daripada akal-akalnya bighairin huda minallah, tanpa ada petunjuk yang datang dari Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya. Allah menyebutkan waman adalla, siapa yang lebih sesat? Ya, menunjukkan orang yang paling sesat adalah orang yang mereka mengikuti hawa nafsunya, mengikuti akalnya dan meninggalkan wahyu. Ini orang yang paling cepat terjatuh dalam kekufuran. Sehingga para ulama menyebutkan orang yang mereka mengedepankan akalnya di atas wahyu, maka dia telah mengikuti mazhab iblisiyah. Mazhab iblis. Loh, kok bisa mazhab iblis? Jangan terlalu keras-keras lah. Nggak keras kok, biasa aja. Ya. Ketika dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami memerintahkan para malaikat seluruhnya untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, seluruhnya sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis dalam keadaan sombong, angkuh, dan menjadilah dia orang-orang yang kufur. Kenapa iblis bisa sombong dan angkuh? Ya, ternyata iblis mengedepankan akalnya daripada wahyu. Ya, dalam keadaan dia sudah melihat ya surga yang belum ada manusia melihat surga selain Nabi Adam dan Hawa secara nyata.
Ya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan. Ya, diberikan nikmat surga. Tetapi bersama dengan itu sombong dan angkuh. Kok bisa iblis bisa sombong dan angkuh? Padahal kan belum ada pemikiran-pemikiran nyeleneh dulunya. Ya enggak? Temannya adalah para malaikat. Yang Allah Subhanahu wa taala sifati dalam Al-Qur'an, yaf'aluna ma yu'marun wa la yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ini temannya iblis. Ya, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan dalam surga. Tapi kok bisa sombong? Kok bisa angkuh? Tidak lain karena iblis lebih mengedepankan akalnya. Ya, ketika Allah memerintahkan dia untuk sujud kepada Adam, dia akan katakan dengan akal jeleknya, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kok bisa-bisanya saya sujud kepada Adam? Bukankah engkau ciptakan aku dari api? Dia tahu Allah yang menciptakan dia. Bukankah engkau menciptakan aku dari api? Sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi kok bisa mungkin api yang lebih mulia harus sujud kepada tanah? Api lebih mulia daripada tanah. Ini kias akliyahnya iblis. Menolak wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya enggak? Wahyu Allah ditolak. Perintah Allah ditolak dengan akalnya. Ya, dia berpikir kecerdasannya itu bisa mengalahkan apa yang datang dari wahyu. Tidak lain ketika seseorang menolak wahyu, ya, justru ini menampakkan kejelekan dan kebodohan daripada orang menolak wahyu itu sendiri. Coba kita berbicara dengan akal kita. Mana yang lebih mulia, tanah atau api? Api akan bisa bermanfaat buat manusia kalau apinya masih kecil. Hidupin kompor. Ya. Nah, kalau api sudah besar, apakah dia memberi manfaat buat manusia atau mudarat bagi manusia? Mudarat bagi manusia. Adapun tanah, dengan tanah akan bisa keluar air dari tanah. Dari tanah pula akan bisa muncul api. Dari tanah akan muncul daripada emas. Dari tanah akan muncul segala kekayaan bumi. Di tanah pula manusia bisa bercocok tanam. Di tanah pula manusia bisa tinggal. Di tanah pula manusia bisa membangun rumah. Berapa banyak manfaat yang didapatkan dari tanah? Berapa banyak? Ya, ini sok hebat. Ya, orang-orang yang sok katanya pinter, ketika dia berusaha untuk menolak wahyu, ini menunjukkan kebodohan dan kejahilan orang itu sendiri. Orang yang cerdas adalah orang yang tahu diri. Orang yang cerdas apa? Orang yang tahu diri. Orang yang berakal itu tahu diri dia. Rahimahullah man ya'rif qadar nafsahu, kata Rasulullah. Allah merahmati orang yang tahu kadarnya. Orang yang nggak punya akal kan nggak tahu kadar kan? Misalnya ada orang mahasiswa baru masuk ke kampus, bicara sosok hebat, kritik profesor. Ini nggak tahu diri nih orang ini, ya nggak? Atau kamu vonis demikian nggak? Baru 2 hari masuk kampus, ya, mau ngoreksi profesor. Udah otomatis profesor itu sudah takhasus dalam masalah A. Bertahun-tahun, puluhan tahun, dia belum lahir profesor sudah jadi profesor. Dia mau kritisi profesor tadi. Dia orang nggak punya akal ini, ya nggak? Nggak punya akal, nggak tahu diri. Ya. Ini menunjukkan apa? Kebodohan dan kejahilan dia. Kalau kamu tahu diri, kamu diam. Ini paling rendahnya kamu diam kalau kamu tahu diri. Lah bagaimana lagi akal manusia yang kata orang Jawa akalnya cetek? Ya, akal kita manusia tidak tidur 2 hari langsung hilang, bisa blank. Ya, halusinasi. Nggak tidur 2 hari. Sedikit akan ada musibah, gempa tsunami kadang-kadang meluap memeto, tepi luar. Nggak ada akal kita bisa sempurna mau mengoreksi hukumnya Allah. Hah? Bulu mata ini kita pegang setiap hari nggak tahu berapa jumlahnya. Ya, bulu mata ini setiap hari dipegang-pegang, nggak tahu jumlahnya berapa. Rambut yang kita sisir setiap hari, ada berapa rambut saya? Berapa? Ya. Tulang-tulang yang ada di badan kita ini nggak tahu kita berapa jumlahnya. Gigi yang kita sikat setiap hari, nggak ngerti. Mau mengoreksi hukum Allah,
dengan akal yang kita punya sedikit? La haula wala quwata illa billah. Ya, ini menunjukkan kebodohan dan kejahilan orang tersebut. Sebagaimana pernah kita sampaikan dalam majelis-majelis kita yang dahulu. Ya, ini zaman harus ada sisi kesamaan. Ya, sehingga membentuklah sebuah sistem ekonomi, sistem komunis. Kalau kaya semua, kalau miskin semua, biar adil manusia. Ya, kita harus menentang hukumnya Allah. Mengapa Allah menciptakan ada yang kaya, ada yang miskin? Ini menunjukkan ketidakadilan, sehingga sesuatu yang tidak adil tidak berhak untuk kita imani. Tidak berhak kita mengatakan dia sebagai Tuhan, karena tidak ada keadilan padanya. La haula wala quwata illa billah. Sehingga kita buat sistem tersendiri, sistem komunisme. Yang kaya semua, kalau miskin semuanya. Ya akhi, bukan akhi kita panggilnya apa? Ente pakai otak ente, pakai. Lah kalau seandainya semua manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan semuanya kaya. Kamu punya uang 1 triliun, saya punya 1 triliun, si Alan punya 100 triliun. Pak, tolong bangun rumah saya sebentar. Ini saya nggak ada tempat tinggal. Kamu bayar berapa? 100 miliar. Saya punya 100 triliun di rumah. Mau kamu bangun rumah saya? Mau nggak? Hah? Ini kita beras Pak, mau bercocok tanam, beras saya sebentar. Kamu bayar saya berapa? Mau bajak beras kamu, sawah kamu 100 triliun. Saya punya 1000 triliun di rumah. Mau kamu bajak beras saya? Bagaimana kehidupan manusia akan berjalan? Kalau seandainya semua diciptakan oleh Allah dalam keadaan kaya. Siapa yang akan bangun masjid? Siapa yang mau ke sawah? Siapa yang akan membantu kita mencuci baju? Siapa yang mengajar di universitas? Siapa yang akan membuat bangunan universitas? Siapa yang akan membuat meja kursi? Kalau semuanya kaya, ya enggak? Begitu juga Allah tidak menciptakan manusia seluruhnya miskin. Kalau semuanya miskin, tolong kamu bangun rumah saya. Dia nggak punya uang, gimana mau bangun rumah? Dia miskin mau bantu orang lain, dia lain juga miskin. Ya akhi, jangan pernah kita mengkritisi apa yang datang dari Allah. Wa man ahsanu minallahi qila. Siapa yang lebih baik daripada ucapan Allah? Tidak ada. Akal manusia itu terbatas. Jangan pernah sedikit pun berpikir mengkritisi apa yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Maka akan nampak kebodohan, kejahilan kita. Ya, orang Allah Subhanahu wa taala akan merahmati siapa di antara kita yang tahu diri. Tahu diri kita ya? Kita manusia, ya, harus tahu diri. Harus tahu diri. Hari ini kita mendengar pengajian, hari ini kita menghafal Al-Qur'an, nanti 2 jam lagi sudah lupa. Ini akal kita. Ya, ini akal kita. Adapun Allah Rabbul Alamin menciptakan manusia yang bermiliar jumlahnya, tidak terluput sedikit pun daripada ilmunya Allah. Allah menciptakan makhluk, binatang-binatang melata, daun-daunan di hutan ataukah di mana terjatuh, Allah mengetahui. Tetesan hujan yang turun, Allah tahu semuanya berapa tetesan hujan tersebut. Dan Allah menciptakan manusia dan mematikan manusia yang kemudian sudah menjadi tanah. Allah tahu di atas ilmunya mana manusia yang sudah menjadi tanah, yang kemudian seluruhnya akan dibangkitkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ini keagungan, kemuliaan, dan ilmu yang dimiliki oleh Allah Rabbul Alamin. Adapun kita manusia seperti saya sebutkan tadi, sudah berumur 50 tahun atau sudah 55 tahun, ya, berpuput gabu minta kunci Honda. Ho ka kunci Honda. Ya. Ibu, mana kunci motor saya? Tadi saya taruh di sini kok nggak ada lagi. Waduh, ternyata ada di kantong. Ini akalnya kita segini. Ya, sudah 60 tahun, sudah 70 tahun ya, sudah seperti anak-anak. Sudah pikun. Dan seperti anak-anak kan? Ya ada botol aqua goyang-goyang seperti ini. Ya, akhi, ini akalnya kita manusia. Bagaimanapun pinternya kita, ini akalnya kita. Ya, sehingga posisikanlah akal itu pada tempatnya. Jangan pernah ingin mengoreksi apa?
syariat Allah Subhanahu wa taala yang agung dan mulia ini. Bisa difahami? Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa min huna waqful Islam mawqifan wasatan tijahun al-aql falam yattakhidhu maslak al-falasifah wal mu'tazilah alladhina ghalabu fi taqdis al-aql wa ja'aluhu asl li ulumihim wa ma'arifihim wa sabilil wusul ila al-haqa'iq wal hukm al-muqaddam ala al-naql wash syara'i. Kata beliau, dan dari sini mauqif Islam, pijakan Islam dengan pijakan yang berada di tengah-tengah. Pijakan yang berada di mana? Di tengah. Ya. Tijahul akal, yang Islam mengerahkan akal yang tentunya tidak berjalan seperti jalannya orang falasifah, al-filsafat, dan juga tidak berjalan seperti jalannya orang-orang Mu'tazilah yang mereka lebih mengedepankan dan mensucikan akalnya. Akalnya segalanya. Apa saja yang mencocoki akal, maka diambil. Apa saja yang tidak mencocoki akalnya, maka ditolak, walaupun itu ayat Al-Quran, walaupun itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak kelompok seperti ini? Dia berani nampain, menolak ayat Al-Quran, berani dia. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir, tetapi kelelakiannya bukan pada tempatnya ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, seorang laki-laki yang bernama Amr ibn Ubaid. Amr ibn Ubaid, sahabatnya Wasil bin Atha. Ya. Amr ibn Ubaid. Amr ibn Ubaid ini seorang fasih dalam berbicara. Dia tidak bisa bilang huruf ra. Tidak bisa bilang huruf ra-nya tidak fasih. Ya. Karena sakingnya dia fasih dalam berbicara, dia mampu mengurai kalimat-kalimat dalam dia berceramah tanpa ada huruf ra-nya. Bisa kita kira-kira? Mungkin kalau menulis boleh lah. Misalnya pergi, bisa diganti dengan kalimat lain. Kalau kita menulis, apa ya kalimat lain selain pergi yang ada R-nya? Bisa kita cari. Ini dalam keadaan ceramah. Dia bisa mendatangkan kalimat yang tanpa ada huruf ra-nya. Luar biasa fasihnya dia dalam berbicara. Tapi laki-laki ini adalah ulama al-Mu'tazilah, yang menjadikan sesuatu dengan akalnya. Dia mendewakan akalnya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ketika dia mengomentari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang dari Abdullah bin Mas'ud tentang pencatatan takdir, ya, seorang anak manusia di dalam perut ibunya, Dia menyebutkan dari semua rawi hadis Al-Imam Amash, dia mengatakan kalau seandainya aku mendengar hadis ini langsung dari Amash, aku tidak terima. Ya, sampai dia mengatakan kalau seandainya aku mendengar hadis ini dari Abdullah bin Mas'udin, maka aku tidak akan percaya, aku akan kutolak. Iya. Dan tidak hanya sampai di situ, dia mengatakan kalau seandainya aku mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka juga aku akan menolak ucapan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nggak masuk akal. Dan tidak hanya sampai di situ, dia mengatakan kalau seandainya aku mendengar ucapan ini langsung dari Allah Rabbul Alamin, maka niscaya aku akan mengatakan, wahai Allah, Engkau tidak mendatangkan kepada kami perjanjian yang benar. La haula wala quwwata illa billah. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, kalau seandainya ini benar diucapkan oleh Amr bin Ubaid, semoga Allah melaknatinya. Ya, berani lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Enggak masuk akal. Kok bisa-bisanya orang dalam perut sudah tahu surga atau neraka? Sudah tahu dia celaka atau tidak celaka, enggak masuk akal. Sehingga sesuatu yang tidak masuk akal wajib untuk kita tidak terima. Walaupun itu datang dari Al-Quran dan datang dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelompok sesat. Ini laki-laki berani. Yang nggak berani, saya percaya dengan hadis Rasulullah, kok percaya. Tapi ini hadisnya ahad ini. Ahad. Hadis ahad tuh nggak bisa langsung percaya. 6. Atau
mengoreksi dari sisi yang lainnya. Hadis Rasulullah itu tidak bisa kita fahami, ya. Itu sampai ada sekian ilmu baru kita bisa faham. Jadi jangan coba-coba mendekati Al-Quran, jangan coba-coba mendekati hadis. Harus punya 13 ilmu baru kamu bisa pahami Al-Quran dan hadis. Dengan beraneka ragam cara. Mereka ingin menolak daripada sumber hukum dalam Islam yang mulia, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan akal-akalnya. Karena otomatis ketika mereka merujuk kepada Al-Quran dan merujuk kepada Sunnah, maka pasti secara otomatis akan apa? Banyak akan berselisih dengan akal mereka. Sehingga mereka berusaha menjauhi manusia dengan segala cara daripada dua sumber hukum, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ya, sebagaimana saya sebutkan tadi, nggak boleh kita memahami Al-Quran kecuali ada 13 ilmu. Ilmu ini. Nah, kalau seandainya itu dipraktekkan pada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq juga nggak punya syarat yang tadi itu, nggak ada pada Abu Bakar As-Siddiq. Iya, nggak ada. Syaratnya begitu ketat. Jadi hati-hati dengan Al-Quran, bisa celaka kamu nanti dengan Al-Quran. Ya, kayak mayang-mayang Al-Quran, haji tak makmal Al-Quran belihan lah, habis. Subhanallah. Dalam Sahih Muslim disebutkan di dalam Kitabus Shalah tentang sebuah hadis, kelompok jin waktu itu ingin mencari khobar. Kenapa ya? Wahyu berita dari langit sudah sulit untuk dicuri. Ya, sudah sulit untuk dicuri. Nah, hati-hati orang punya pemikiran agama dengan akal. Loh, kok bisa berita dari langit dicuri? Nggak betul ini hadisnya. Hadisnya nggak betul ini. Ya, ada lagi, Rasulullah itu ummi, tidak bisa membaca apa yang tertulis. Masa Nabi nggak bisa membaca apa yang tertulis? Nggak masuk akal ini, bohong itu, nggak betul itu. Ayat Quran mengatakan Rasulullah itu ummi, karena memang akalnya cetek tadi, cetek ya. Yang sok pinter, sok jago, dia tidak mengerti apa hikmah di balik itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang nabi, mengutus seorang nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Kenapa? Ketika di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gaya bahasa itu ya menjadi kedudukan seorang manusia yang tinggi. Gaya bahasa dalam berbicara. Ya, sampai-sampai ada penyair Arab jahiliyah yang bernama Amr bin Ubaid. Syair-syairnya dia itu ditempel di mana? Di Ka'bah. Saking pinternya, mahirnya dia dalam berbicara, terkadang perempuan yang sedang hamil, yang masih punya suami bisa tergoda dengan dia. Bagusnya dia dalam berbicara. Ya, kedudukan orang Arab pada waktu itu tinggi kedudukannya ketika apa? Fasih dalam berbicara. Kemudian Allah mengutus seorang nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tiba-tiba mendatangkan kalimat-kalimat yang begitu ajaib. Kalimat-kalimat yang begitu mulia, yaitu ayat Al-Quran. Ini sebagai bentuk burhan, bukti bahwasanya Muhammad tidaklah mendatangkan sesuatu kecuali datang dari siapa? Allah Rabbul Alamin. Ini hikmah yang disebutkan oleh ulama. Jangan langsung dengan akal kamu, masa Nabi nggak bisa membaca. Ada hikmah di balik itu. Hikmah balighah yang dengannya manusia bisa apa? Beriman dengan Rasulullah. Tidaklah diucapkan oleh Rasulullah kalimat-kalimat yang indah kecuali memang itu datang dari siapa? Dari Allah, bukan buatannya Rasulullah. Ya Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Berarti memang sesuatu yang datang dari siapa? Dari zat yang wajib untuk diibadahi, yang wajib untuk ditaati, yang Rasulullah menyeru untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Bisa difahami ya? Baik. Ini yang perlu untuk diketahui bagi setiap muslim dan muslimah, ya, di dalam dia memahami daripada akalnya. Kemudian kita kembali kepada kisah Amr bin Ubaid tadi. Kenapa dia menolak daripada ayat Al-Quran, hadis Rasulullah? Karena nggak masuk akalnya. Dan juga dalam ayat yang lainnya, ketika Amr bin Ubaid atau yang lainnya dari kalangan ahli i'tizal, dia mengatakan ketika membaca Ar-Rahman wala arsyistawa, Allah itu beristiwa di atas arasy. Langsung dia berpikir dengan akalnya, Allah beristiwa di atas arasy, tidak mungkin, nggak masuk akal.
Sehingga dia berani mengatakan, kalau seandainya aku mampu menghilangkan ayat ini dari Al-Quran, akan aku hilangkan. Ya, kalau seandainya aku mampu menghilangkan ayat ini dari Al-Quran, maka aku akan menghilangkan ayat ini. Celaan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, celaan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah manusia, para hadirin, yang sok menjagokan akalnya. Orang-orang yang seperti ini, ya, yang sok menjagokan akalnya, ingin protes ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah, terkadang untuk mengurusi dirinya saja tidak becus. Ya enggak? Ingin mengurusi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jalan. Ya, di antara jalan orang-orang yang mereka telah tersesat daripada jalannya. Mengedepankan akal, menjadikan akal sebagai sumber daripada segala sesuatu. Kemudian kata Syekh rahimahullah. Sudah jam berapa? Sudah jam 12. Adzan jam berapa? 1:30 kurang. Kita lanjut atau mau kita buka diskusi? Lanjut dikit. Baik. Kita baca. Ini kelompok yang pertama. Ya, yang mereka lebih mengedepankan akal mereka di atas syariat. Kama anna al-Islam lam yattakhid maslak as-sufiyah war-rafidah alladzina zammu al-aql wa 'attaluhu wa i'taqadu ma la yuqbal wa la yuqal min al-hamaqat wal kharafat. Dan juga Islam, agama yang tengah, tidak seperti jalannya orang-orang sufiyah, dan juga bukan jalannya orang-orang ar-rafidah yang mereka mencela akal. Ya, yang mereka menafikan yang namanya akal. Gak boleh akal-akalan, gak boleh akal, gak ada akal menurut mereka. Sehingga karena gak ada akalnya, orang-orang Syiah Rafidah, kotoran imamnya dimakan. Ini kan karena gak ada akal ya. Kotoran imamnya dikumpulkan bertahun-tahun sudah banyak, pada acara tertentu, ya dia apa? Tabarruk dengan kotoran. Tabarruk dengan kotoran. Kenapa ini? Akalnya sudah gak ada. Akalnya gak dipakai. Iya. Ya, terkhusus pada hari-hari tertentu, memukul badan-badannya sampai terluka. Ya, harimau yang buas saja, kalau dia punya anak, dijaga anaknya. Nah, orang-orang Syiah ini, Ar-Rafidah, yang nggak punya akal, anaknya dilukai dengan benda tajam sebagai bentuk kasih sayang kepada Husain yang dibunuh. Kenapa ini semuanya? Akalnya nggak ada, nggak dipakai akal tadi. Nah, kalau dia seandainya pakai akal sedikit saja, kucing yang nggak punya akal, kalau dia buang kotoran disembunyi jauh-jauh supaya nggak dilihat oleh manusia, baunya kotorannya dia. Kucing ini disimpan jauh-jauh. Nah, ini orang diberikan akal oleh Allah, tapi tidak digunakan akalnya, akhirnya apa? Akhirnya apa? Oleh daripada imam-imamnya dijadikan sebagai untuk bertabarruk. Dan lain lagi dari kelompok yang lainnya. Itu Syekh Fulan, orang keramat itu, ketika terjadi tsunami, dia tahan tuh tsunaminya. Jadi di daerah dia tuh nggak kena tsunami, lari tsunaminya ke tempat lain. Nah, ada lagi ya cerita-cerita itu dia jalan dari Banda Aceh menuju ke Melabuh. Tempat yang dia garis kena tsunami, yang nggak dia garis nggak kena tsunami. Itu disebarkan, ya, diyakini, diimani, ya, oleh masyarakat. Kenapa? Nah, kamu berpikir ulang sedikit dengan akal kamu. Ya, ini belum perlu dalil ini, dengan akal sudah cukup. Ya, itu orang itu keramat dia. Apa buktinya keramat? Gak perlu sholat lagi. Gak perlu sholat lagi kok keramat. Rasulullah saja, seorang nabi, ketika beliau dalam keadaan sakit, mau pingsan, dipapah oleh dua sahabat, didatangkan kemana? Ke masjid. Untuk apa? Untuk sholat. Ya, ini keramat, gak perlu sholat. Ya, gak perlu cuci kotor, gak perlu cebok kalau buang air besar. Sholatnya di Mekah. Ya, pakai akal kamu dipakai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi, ketika beliau dilempari kotoran oleh orang-orang kufar Quraisy pada waktu itu, dilempar batu,
Sampai-sampai beliau berdarah kepalanya. Dan beliau sebagai seorang manusia, ya marah. Tidak akan menang suatu kaum yang mereka menghinakan nabinya. Nah, kalau kita pakai akal lah, kalau seandainya yang disebut sebagai orang yang keramat seperti bisa menghilang, bisa terbang, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak misalnya mau dilemparin batu, ubah jadi apa? Jadi kebab, ya, atau jadi tisu basah, kan panas nih. Pikir dong, pikir dengan akal. Jangan setiap ada ucapan disampaikan, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, bagus. Ya enak qulukum, enak akalnya kamu. Timbang sesuatu tersebut dengan akal sehat. Ya, Utsman ibn Affan dikepung di rumahnya 21 malam dalam keadaan 90 tahun umurnya. Dikepung. Sampai-sampai Utsman mengatakan, ketika Rasulullah datang ke kota Madinah dan pada waktu itu kekurangan air dan aku yang membeli sumur itu, kenapa hari ini kalian melarang aku untuk mengambil air dari sumur? Ketika masjid Rasulullah SAW tidak cukup, sudah sempit, kemudian aku yang membangun daripada masjid tersebut, kenapa kalian melarang aku hari ini untuk untuk sholat di masjid tersebut? Kenapa Utsman menceritakan ini? Supaya mereka tahu kemuliaan dimiliki oleh Utsman untuk menjaga jangan sampai beliau terbunuh. Ya enggak? Lah kalau kita berpikir orang yang soleh adalah orang yang bisa menghilang, kenapa Utsman enggak menghilang dulu ke rumah Ali sebentar, sering hilang ke sana? Atau tetap di rumah tapi ilmu apa istilahnya? Ilmu tidak ada penampakan. Dia jalan-jalan tapi dia dalam rumah. Ya enggak? Dihilangkan. Nanti kalau dia tebas kepala Utsman lagi baca Quran dibunuh, ketika ditebas ya jadi gabus lah nanti. Kan begini kita berpikir, ya enggak? Akal kita pakai. Ya, kita pakai akal kita yang dengannya kita akan bisa memahami hakikat keadaan sebenarnya. Sesuatu itu dikembalikan kepada generasi terbaik dalam umat ini. Jadi jangan sampai apa saja berita didengar, oh itu ternyata tsunami di Aceh, itu ada bom nuklir Amerika yang dibom ke laut, makanya terjadi tsunami. Ya, Amerika, ya terjadi angin itu mereka nggak mampu. Jangankan angin yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, penembakan di sekolah sebentar-bentar terjadi di sana. Ya, ada orang gila mungkin masuk universitas tembak orang. Kasus 2 kasus 3 kasus, banyak kasus. Ini sengaja ditakut-takuti kaum muslimin bahwasanya Amerika ini punya kekuatan yang sangat luar biasa. Seluruhnya kedzibat, seluruhnya kedustaan untuk mengangkat kedudukan mereka. Nah, akal kita pakai. Ya, akal kita pakai. Dengannya kita akan bisa terselamatkan. Dan tentunya sebagaimana saya sebutkan tadi, tidaklah akal itu semata-mata tetapi harus dibarengi dengan ilmu berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami di sini. Wallahu taala alam bisawab. Ilmu inna Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat hadirin semuanya. Yang kesimpulannya yaitu pentingnya akal dalam kehidupan kita beragama. Dan tentunya tidak bisa dengan semata-mata dengan akal itu sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan Al-Quran dan juga dengan sunnatir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Nah, fadhal. Kalimat tin dengan at-turab. 6. At-tin itu juga bisa diartikan sebagai tanah. Turab juga bisa diartikan tanah, tetapi juga bisa bermakna debu. Ya, bermakna apa? Debu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Di antara makna kalimat tin dan at-turab. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, fadhil Zulman. Supaya kita mudah memahami Al-Quran dan As-Sunnah, itu kan biasanya digunakan kaidah fikih, gitu Ustaz kan. Jadi saya sini sedikit bingung tentang kedudukan kaidah fikih itu sendiri, karena terkadang lebih tinggi kedudukannya daripada Al-Quran dan hadis sendiri. Nah, perlu diketahui bahwasanya kaidah fiqhiyah yang ditulis atau dikarang oleh para ulama itu mabniun alal kitabi was sunnah. Itu mabniun, dibangun di atas Alkitab dan dibangun di atas sunnah.
Jadi kaidah-kaidah yang tertulis dan tertera tersebut itu merupakan rangkuman dan kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Contoh yang saya sebutkan misalnya darul mafasid muqaddam min jalbil manafi'. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Darul mafasid muqaddam min jalbil manafi'. Menghilangkan kemudaratan itu lebih dikedepankan daripada untuk mendapatkan apa? Maslahat, ya, kemaslahatan. Ini kaidah. Nah, kaidah ini apakah dibangun atau keluar cuman hanya dari akal atau dia dibangun di atas adillah? La syak wala raib, ini dibangun di atas kaidah-kaidah syar'iyyah. Ya, dalil ini banyak sekali atau kaidah ini banyak sekali dalil yang mendukungnya. Di antaranya Allah mengatakan, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah. Jangan pernah engkau mencela orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, karena dengan kamu mencela mereka, mereka akan mencela siapa? Mencela Allah. Mencela orang-orang musyrikin ada maslahatnya tidak? Maslahat, ya. Jahidil kuffar wal munafiqina waghlud alaihim. Jihadilah orang-orang kafir dan orang munafik dan bersikap keraslah kamu dengan mereka. Dan daripada jihad kita dengan mereka apa? Menyebutkan kebobrokan dan jeleknya akidah mereka. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, idh qala Ibrahimu li abi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Ketika Nabi Ibrahim dan kaum berkata kepada bapak dan kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya. Sehingga dalam kondisi tertentu mencela orang-orang musyrikin menjadi terlarang. Mencela orang musyrikin dalam manfaat. Ya, jihad. Namun ketika manfaat ini akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Apa itu? Dengannya mereka akan mencela Allah, maka apa? Tidak boleh di sini kita mencela musyrikin karena apa? Mudaratnya lebih besar. Sehingga darul mafasid muqaddam min jalbil manafi'. Yang menjauhi daripada kemudaratan lebih baik untuk daripada apa? Mendapatkan maslahat. Dalam hadis yang lainnya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika ada seorang badui yang kencing di pojok masjid. Dan mencegah kemungkaran sebuah keharusan, kan? Kencing di masjid dia. Ya, ketika kita mencegah kemungkaran ada manfaat di situ akan kita dapatkan. Akan tetapi ternyata mudaratnya lebih besar. Apa mudaratnya? Bisa saja kencingnya akan lari ke sana kemari, bisa saja dia pojok di masjid, nanti dia terkagetkan, dia menghadap kepada hadirin, kemaluannya akan kelihatan. Sehingga apa? Mudaratnya lebih besar. Sehingga darul mafasid muqaddam min jalbil manafi'. Ini salah satu kaidah. Ya, sehingga kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama itu dibangun di atas apa? Di atas adillah minal Quran wa minas sunnah. Ya, dari Al-Quran dan Sunnah, walaupun ada beberapa kaidah di sana yang terkadang kaidah tersebut tidak dibangun di atas apa? Ada beberapa kaidah. Mungkin masih butuh kita untuk mencari dalil penguat. Karena ucapan para ulama itu bukan dalil, tetapi ucapan ulama itu untuk kita mencari dalil sebagai penguat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah-kaidah yang lainnya di sana. Ya, kaidah-kaidah yang lain masuk di dalamnya masail yang saya sebutkan. Apabila diperhadapkan dua perkara yang mudarat, maka dia memilih sisi yang paling ringan, sisi kemudaratannya. Ini masuk dalam kaidah darul mafasid muqaddam min jalbil manafi'. Atau kaidah yang disebut para ulama al-mahdurat, ya, al-mahdurat yabihi ad-darurat yabihul mahdurat. Perkara darurat itu membolehkan apa? Sesuatu yang diharamkan. Ini kaidah, kan? Kaidah ini dibangun di atas dalil tidak? Jelas dibangun di atas dalil. Allah mengatakan famaniturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Apabila kamu dalam keadaan kemudaratan, ya, maka tidak masalah bagi kamu untuk apa? Untuk berbuat sesuatu yang diharamkan selama tidak apa? Tidak berlebih-lebihan. Ini kaidah. Ya, kaidah yang diterangkan oleh para ulama, ya, ad-darurah yabihul mahdhurat. Ya, darurat itu membolehkan apa? Sesuatu yang diharamkan. Ada ayatnya di Al-Quran. Dan ini tentunya membutuhkan pembahasan, membutuhkan rincian, membutuhkan tafsil, ya, dalam kita memahami kaidah-kaidah tersebut. Yang jelas terkadang para ulama hanya menyebutkan kaidah, ya, untuk lebih mudah seseorang memahaminya. Ya, dan insyaallah kalau kita mungkin sudah mempelajari kitab usul min ilmu usul atau kitab al-waraqat yang ditulis oleh Imam Haramain atau kitab Mudzakirah atau kita mempelajari kitab Qawaidul Fiqhiyahnya miliknya Syekh Sa'adi
ya, atau qawaidul fiqhiyahnya miliknya Ibnu Rajab, sehingga secara otomatis kita ketika mengatakan, terkadang para ulama berfatwa ya melihat kondisi orang. Ada sebagian orang ketika disebutkan fatwa, disebutkan ayat-ayatnya, disebutkan hadis-hadisnya, banyak hadisnya. Sudah ada isyarah. Terkadang orang-orang nggak mengerti. Enggak, saya mau tanya boleh atau tidak boleh. Kan begitu terkadang ya. Saya cuma mau tanya boleh atau tidak boleh. Padahal dari ayat-ayat sudah jelas perkara ini tidak boleh misalkan. Tapi ada sebagian orang terkadang apa? Boleh atau enggak? Padahal sudah dijawab tadi. Ya enggak? Nah, terkadang para ulama ketika mereka menjawab sebuah permasalahan, ini kaidahnya begini maka tidak boleh. Melihat kondisi orang. Bisa difahami ya? Nah, kita sebagai penuntut ilmu, ini ulama ini menjadikan kaidah ini karena ini begini dan begini. Ya. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa mempelajari agama kita, ya, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih lezat, yang lebih nikmat, lebih daripada kita memberikan waktu kita untuk belajar ilmu agama. Guru kami Syekh Muqbil rahimahullah, ya, walaupun saya tidak bertemu dengan beliau rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya ilmu ahla minal asal. Ilmu itu lebih lezat daripada madu. Ya, dan lebih lezat daripada susu, dan lebih manis daripada madu. Dan ilmu itu lebih lezat daripada wanita-wanita cantik sekalipun, kata Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Sehingga orang yang sudah haus dengan ilmu, cinta dengan ilmu, apapun dia akan siap dia korbankan demi untuk mendapatkan ilmu. Oleh karena itu para ulama terdahulu, Imam Ahmad berjalan dari Baghdad menuju San'a untuk mendengar satu hadis. Satu hadis saja ingin dengar, dia melakukan perjalanan. Nggak ada pesawat kayak seperti sekarang. Kita kan enak sekarang, mau belajar datang ke bandara nanti ruangannya sudah ber-AC, tinggal naik pesawat, di pesawat sudah sediakan makanan, sampai sana sudah santai. Nah, para imam terdahulu berjalan berbulan-bulan. Terkadang ada di antara mereka bawa pintu rumah. Kenapa? Habis bekal bisa jual pintu. Kalau kita nggak perlu repot-repot kan, ATM sudah dibawa selembar sudah cukup. Apalagi sekarang makan bisa gesek ATM, beli apa saja bisa dengan ATM. Kemudahan begitu banyak. Tetapi karena memang banyaknya kemudahan, semakin membuat kita apa? Semakin membuat kita malas, semakin membuat kita tidak mau berkorban. Sehingga sungguh sangat indah apa yang disebutkan oleh Syekh ya Muqbil rahimahullah, al-faqr yu'inukum fi talabil ilmi. Kefakiran itu akan memudahkan kalian untuk menuntut ilmu. Ya, adapun para penuntut ilmu di tahun sekarang, tahun 2000-an, ya sudah ada Facebook, sudah ada Twitter, sudah ada BBM, sudah ada WhatsApp, pasti tersibukan. Ya, beda dengan di zaman-zaman yang dahulunya HP-nya tidak ada. Ya, sehingga tafarruknya dalam menuntut ilmu akan lebih. Ya tidak, sehingga dengan kekurangan itulah terkadang akan membantu kita dalam menuntut ilmu agama, dan sebaliknya dengan kelebihan-kelebihan, kemudahan-kemudahan justru semakin membuat kita kendur dalam menuntut ilmu. Wallahu taala alam bissawab. Ilmu indallah subhanahu wa taala. Nah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kan ada ayat yang menyebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa yuha. Artinya tidaklah sesuatu yang disampaikan oleh Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi melainkan itu adalah sesuatu yang melalui apa yang disampaikan oleh Allah, sebuah wahyu. Yang dimaksud oleh ayat ini itu termasuk hadis atau cuman kandungan dari Al-Quran itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini Ustaz, kalau kita belajar di universitas yang umum ya, yang dunia, kita itu diajarkan perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Kalau dalam kita menuntut ilmu Islam itu dalam istilah Arab misalnya, apakah ada perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan juga? Kalau ada, mohon disebutkan Ustaz. Terima kasih. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah sesuatu yang diucapkan. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Ucapan beliau, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan juga wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Itu sini sebagai penguat dari Allah Rabbul Alamin bahwasanya hadis Rasulullah juga merupakan
wahyu yang itu kedudukannya sama dengan Al-Quran dari sisi al-ihtijaj. Apa itu al-ihtijaj? Pengambilan dalil. Jadi gak boleh orang mengatakan, oh ini ayat Quran, ini hadis Rasulullah, ayat Al-Quran lebih dikedepankan dari hadis. La, salah pemahaman seperti ini. Salah pemahaman yang seperti ini. Kita tidak boleh beriman dengan hadis. Nah ini para banci tadi. Kita tidak boleh beriman dengan hadis sampai, walaupun hadis itu sahih, sampai ada penerangannya dalam Al-Quran. Jadi kalau sesuatu tersebut tidak pernah diterangkan dalam Al-Quran, walaupun hadisnya sahih, tidak boleh kita terima. Ini orang-orang apa? Yang saya sebutkan tadi. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ya, utitul Quran wa mithluhu ma'ah. Aku diberikan Al-Quran, ya, diturunkan kepadaku Al-Quran, dan yang semisal dengan Al-Quran, mithluh, dan juga semisal dengan Al-Quran. Syekh Muqbil rahimahullah pernah sekali beliau menanyakan kepada murid beliau hadis ini, utitul Quran wa mithluhu ma'ah. Kalau kita membuka mushaf Al-Quran, itu kan cuma segini ya. Nah hadis Rasulullah, buku hadis Rasulullah kadang berjilid-jilid. Nah bagaimana ini kata Syekh Muqbil? Utitul Quran wa mithluhu ma'ah. Bagaimana? Oh ada yang jawab begini, ada yang jawab begini, ada yang jawab begini. Ya kata Syekh, ini min haitsul ihtijaj. Yaitu mithluh, yaitu mithl fil ihtijaj. Misal di dalam apa? Pengambilan dalil. Karena hadis Rasulullah itu kedudukannya untuk menjelaskan Al-Quran. Untuk menjelaskan apa? Al-Quran. Karena seseorang tidak memahami hadis, tidak beriman dengan hadis, maka dia pula tidak akan bisa memahami Al-Quran. Sebagaimana contoh yang saya sebutkan, orang-orang yang menamakan dirinya Quraniyun, yang hakikatnya mereka bukan orang yang berpegang dengan Al-Quran, ya mereka orang mengingkari hadis, hanya Al-Quran saja. Contoh sering saya sampaikan. Ya, dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita sholat. Wa'mur ahlaka bis sholah, hafidhu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya tidak? Perintah Allah untuk menegakkan sholat. Tetapi tidak ada dalam ayat Al-Quran yang Allah menerangkan kepada kita, sholat itu rakaatnya sekian, 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 sekian. Kan kebingungan mereka kan? Nah mana ayat Al-Quran yang menunjukkan sholat 24 rakaat? Karena tadi sudah kalah-kalan, gak punya malu tadi. Akhirnya dia mengatakan, ada ayat dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Ya, fankihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita 2, 3, dan 4. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Nah, fawahidah ini salat witirnya. Yes, nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan yang kalian sukai 2, 3, dan 4. Itu 2 maksudnya salat subuh, 3 itu maksudnya salat maghrib, 4 itu maksudnya salat isya. Ayahi takalluf. Takalluf ya enggak? Ayat Allah berbicara tentang nikah, dikatakan masalah salat. Ya, ini menunjukkan apa? Bagaimanapun pintar kamu, ketika kamu menolak wahyu, menunjukkan bodohnya kamu. Ini kaidah yang perlu untuk pegang. Bisa difahami ya? Sehingga ayat Al-Quran itu kedudukannya sama dengan hadis dari sisi al-ihtijaj. Dan tidak akan mungkin Al-Quran itu akan bertentangan dengan hadis. Tidak akan pernah mungkin selama hadis itu sahih. Saya sebutkan contoh. Allah mengatakan dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min walanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanujziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Bima kanu ya'malun. Biasani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal dari kalangan laki-laki dan perempuan dengan amalan yang saleh, maka mereka adalah orang yang mukmin dan mereka akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah dan mereka akan dibalas dengan apa yang mereka amalkan. Ya, dalam hadis disebutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidaklah masuk ke dalam surga dikarenakan apa? Amalan-amalan mereka, tetapi dikarenakan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang orientalis, liberalisme, atau orang-orang yang ingin mencari-cari menjelekkan Al-Quran, mereka akan cari ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini. Ini
Ini bagaimana ini hadis bertentangan dengan ayat? Kan saya sudah bilang, nggak bisa hadis itu dijadikan sebagai sumber hukum mutlak dalam Islam. Ini juga menunjukkan Al-Quran ini mengatakan wa ma yantiqu anil hawa. Ada sisi keotentiknya kurang bisa dipercaya. Terjadi kontradiksi. Ya akhi, kepala kamu saja nggak bisa faham, otak kamu saja nggak bisa faham, karena memang kebencian yang sangat kepada Islam, kebencian yang sangat kepada ayat Allah, sehingga Allah hijabi hati kamu untuk memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah. Para ulama menerangkan bahwasannya ayat Allah akan membalas dari apa yang kamu amalkan mimbabi sebab. Mimbabis sebab. Sebab seseorang masuk ke dalam surga apa? Sebabnya apa? Bukan amalan menjadi orang masuk surga muqabalah, mimbabil muqabalah, tapi dengan sebab. Adapun hadis Rasulullah mengatakan tidaklah seseorang masuk surga dikarenakan amalannya mimbabil muqabalah. Dalam arti kata kalau saya beramal harus balas surga. Tidak akan mungkin seperti itu. Karena amalan kita tidak cukup untuk membuat kita masuk ke dalam surga. Mimbab al-muqabalah. Saya beramal, masukkan saya ke dalam surga. Tidak seperti ini. Tetapi amalan itu menjadi sebab Allah akan merahmati kita dan dengannya kita masuk ke dalam surga. Bisa difahami ya? Sehingga tidak akan pernah ada ayat dengan ayat saling bertentangan. Tidak akan pernah ada satu ayat dengan hadis yang sahih yang saling bertentangan. Disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah, datangkan kepada saya kalau seandainya ada satu ayat dengan ayat saling bertentangan, antara satu ayat dengan hadis saling bertentangan, atau hadis dengan hadis, saya akan menjamakkan kepada kalian dan akan menyebutkan ini begini maknanya. Bisa difahami? Nah, wallahu taala alam bisawab, sehingga hadis itu kedudukannya sama dengan Al-Quran dari sisi al-ihtijaj. Walaupun di sana ada perbedaan dari sisi apa? Kalau hadis ucapannya Rasulullah, kalau Al-Quran ucapannya Allah. Kalau Al-Quran seseorang ketika membaca dia mendapatkan pahala per huruf. Alif lam mim, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, setiap satu huruf memiliki 10 kebaikan. Ini tidak didapatkan di dalam hadis. Orang membaca man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, pahalanya tidak sebagaimana dia membaca apa? Alhamdulillah. Amin. Ini perbedaannya. Perbedaan yang ketiga, Al-Quran tidak bisa dibaca dengan makna. Huruf waw diganti dengan huruf fa. Diganti-ganti. Enggak boleh. Harus dengan hurufnya. Harus dengan harokatnya, tidak boleh diganti-ganti. Tapi kalau hadis Rasulullah, bolehnya seseorang meriwayatkan secara makna selama tidak mengubah daripada makna hadis. Ini diantara fawarid, diantara Al-Quran dengan hadis, dan adapun kesamaannya dari sisi al-ihtijaj. Bisa difahami ya? 6. Soal yang kedua apa tadi? Baik. Para ulama sudah dan belum? Para ulama mereka menerangkan bahwasanya ilmu itu secara bahasa idrakul jazm, yaitu pengetahuan yang pasti. Ini namanya ilmu. Sesuatu yang tidak pasti itu tidak dikatakan ilmu. Nah sekarang teori manusia bisa pasti atau bisa tidak? Bisa berubah-ubah ya. Ada yang mengatakan dulu hukum gravitasi bumi begini. Begini. Ya teori yang pertama datang, teori yang kedua, teori yang pertama hilang. Begitu juga dalam ilmu kedokteran. Dulu sistem pengobatan seperti ini. Datang teori selanjutnya, teori yang pertama sudah nggak dipakai lagi. Ini menunjukkan apa? Itu bukan ilmu, tapi hanya sekedar apa? Hikmah. Karena ilmu itu idrakul jazm. Ilmu itu sesuatu yang pasti, yang nggak berubah-berubah. Nggak ada dalam aturan Islam, ya sholat duhur 4 rakaat, nanti 10 tahun lagi nggak 2 rakaat, sudah jadi 3 rakaat. Nggak ada. Paham ya? Sehingga yang dikatakan ilmu itu hanya ilmu Al-Quran dan Sunnah. Karena di dalamnya tidak akan mungkin ada kesalahan dan sudah pasti benar. Adapun ilmu atau teori manusia, ilmu kedokteran, ilmu biologi dan lain sebagainya, para ulama mengatakan itu bukan ilmu, tetapi dikatakan sebagai hikmah. Sebagai hikmah. Apabila itu membantu Islam dan tidak menentang dari Al-Quran dan Sunnah, mempelajarinya adalah fardul kifayah, ibadah. Tapi kalau seandainya itu membuat seseorang jauh dari Allah, mempelajari hikmah-hikmah tadi, maka itu menjadi perkara yang terlarang dalam Islam. Oleh karena itu para ulama tidak mengatakan ilmu itu dengan ilmu-ilmu dunia, karena itu sesuatu yang tidak pasti. Bisa difahami ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan buat saudara-saudara saya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.